إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, penghulu daripada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita orang-orang mukmin untuk meninggalkan seluruh aktivitas dunia kita untuk memenuhi panggilan Allah menuju ke rumah-rumah Allah, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga niat kita meninggalkan aktivitas dunia kita menuju ke rumah Allah ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat kita dan menggugurkan segala dosa dan maksiat yang kita perbuatkan setiap waktu dan setiap saat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hal ini berdasarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffaratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." As-salawatul khamsa, salat 5 waktu. Al-jum'atu ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffaratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir, akan menghapus, menggugurkan dosa dan maksiat yang menjadi tabiat seorang manusia bila dia menjauhi dosa-dosa besar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang hanya bisa melakukan, hanya bisa beramal, namun tidak bisa kita memastikan bahwa amalan perbuatan yang kita perbuat tersebut Allah terima. Kita berdoa semoga seluruh aktivitas ibadah kita, salat 5 waktu yang kita dirikan setiap waktu, salat Jumat yang setiap pekannya kita laksanakan, Ramadan yang telah kita lalui, dan kita berdoa semoga Ramadan tahun yang akan datang Allah temukan kita, semuanya ibadah yang kita lakukan tersebut akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga sebelum menyampaikan khutbah, kami berwasiat kepada diri sendiri untuk senantiasa tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Senantiasa kita mengoreksi ibadah, kualitas ibadah kita. Sampai detik ini, usia sudah seperti ini, apakah ibadah yang kita lakukan semenjak kita balik sampai detik ini sudahkah sesuai dengan ibadah yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ataukah masih ada ibadah-ibadah yang kita lakukan yang keluar daripada ajaran yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Hal ini yang disampaikan oleh Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Quran, surah Al-Mulk ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kalian, siapa di antara manusia, siapa di antara hambanya yang lebih baik amalannya. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala tatkala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ahsanu amala yang dikatakan oleh Allah dalam ayat ini ada dua hal. Yang pertama adalah, dan ini merupakan tolak ukur ibadah seorang hamba itu diterima, kata beliau Fudail bin Iyad, yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba'ur rasul, yang mengikuti ibadah yang dicontohkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, lewat mimbar yang mulia ini, kami menggugah hati kita semuanya untuk senantiasa setiap waktu dan setiap saat kita memperhatikan kualitas ibadah kita. Bukan semata hanya menjalankan ibadah, namun ibadah yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan yang dituntun oleh Nabi kita SAW. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang singkat ini, kami akan bawakan satu ayat yang mulia. Ayat ini kami bacakan untuk senantiasa kita merenungkan betapa besarnya, betapa kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum, Allah bertanya kepada kita seorang manusia, pertanyaan yang agung. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki akal yang sehat tatkala menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ini, sesungguhnya dia menjawabnya dengan baik. Kata Allah, hal adullukum, apakah kalian mau aku tunjukkan kepada satu perniagaan yang mana perniagaan tersebut akan membebaskan kalian, akan menjauhkan kalian daripada azab yang pedih. Sungguhnya semua manusia berkeinginan agar setelah kehidupan dunia ini menuju kepada negeri akhirat akan terbebas daripada azab neraka jahanam. Maka pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ini dengan syarat tu'minuna billah, beriman kalian kepada Allah wa rasuluh dan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, dan berjihadlah di jalan Allah, bi amwalikum dengan harta kalian, wa anfusikum dan jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu khairul lakum, lebih baik untuk kalian. In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahuinya. Di dalam tafsir As-Sa'di, tafsir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, disebutkan bahwa ini adalah wasiat, petunjuk dan arahan dari Allah Jalla Jalaluhu yang maha pemurah di antara para pemurah terhadap para hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terbebas
tuntutan paling luhur dan petunjuk yang paling tinggi, yang jika didapat akan menyelamatkan dari azab yang pedih kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kami menghimbau kepada kita semuanya pada hari ini, pada saat-saat ini, Masjidil Aqsa yang berada di Filistin, saat ini kaum muslimin yang berada di seluruh penjuru dunia, utamanya kaum muslimin yang berada di Filistin, negeri para anbiya, negeri para ulama, di mana di sanalah terletak satu masjid yang dahulunya menjadi kiblat pertama kaum muslimin, di mana di sanalah terletak satu masjid yang di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dahulunya diperintahkan oleh Allah untuk menerima salat sebagai salah satu intisari di dalam ajaran agama yang mulia ini. Nabi kita SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram dan bersinggah di Masjidil Aqsa, disebutkan di dalam ayat surah Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Disebutkan di dalam ayat ini adalah Masjidil Aqsa yang hari ini para kafir Quraisy atau para Yahudi dan orang-orang yang membenci Islam sedang menguasai, sedang melakukan segala macam cara untuk menghancurkan masjid Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kaum muslimin dimuliakan Allah, lantas apa yang harus kita perbuatkan? Kita sebagai seorang muslim yang jauh dari mereka semuanya. Yang pertama, sebagaimana yang kami sebutkan dalam ayat ini, bahwa apabila kita mendengarkan kejadian-kejadian yang semacam ini, kaum muslimin yang tertindas, hak-hak mereka yang dirampas, jiwa-jiwa yang tidak berdosa terbunuh, anak-anak yang tidak tahu menahu tentang perkara tersebut terbunuh, maka yang kita lakukan apabila kita memiliki harta yang cukup, lakukanlah, sampaikanlah, berjatlah kita dengan harta-harta kita. Para Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, salah seorang Nabi yang berjihad, salah seorang Nabi yang dengan mencintai agamanya Allah, hanya dengan melalui mimpi, karena cintanya dengan agama Allah ini, Allah mengabarkan kepadanya untuk menyembelih seorang anak yang menjadi salah satu cikal bakal meneruskan perjuangannya. Cinta dia kepada Allah lebih tinggi daripada kepada harta bendanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, cintanya dia kepada agama Allah sampai harus rela keluar masuk memperjuangkan agama Allah ini melalui beberapa peperangan. Demikian para sahabat Rasulullah SAW. Lakukanlah salah satu tindakan sebagai bentuk daripada perhatian kita, daripada iri kita kepada mereka yang memiliki jiwa dan bisa berjuang di sana, bisa berperang di sana. Apabila kita bisa memiliki kemampuan untuk melakukan jihad melalui harta benda kita, keluarkanlah harta benda kita itu untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak mampu kita dalam segi harta, maka berdoalah yang terbaik untuk mereka yang berada di sana. Semoga para syuhada, mereka orang-orang yang telah terbunuh di medan jihad untuk membebaskan Masjidil Aqsa tersebut, diterima ibadahnya, dijauhkan segala perkara yang telah mereka lakukan, dosa-dosa mereka terampuni dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Demikian orang-orang yang hari ini menyempatkan waktunya untuk berjihad melalui harta benda mereka. Allah terima amalan ibadah mereka, Allah terima segala yang harta mereka yang diinfakkan untuk membebaskan daripada kezaliman-kezaliman yang terjadi di tanah Filistin. Akhirnya lewat mimbar yang mulia ini kami sampaikan kepada kita semuanya untuk beribadah, untuk senantiasa berdoa yang terbaik untuk mereka. Semoga kita semua yang berada di masjid ini, kita semua yang berada di negeri ini, senantiasa menyampaikan harta terbaik kita untuk mereka. Paling tidak
Doakan mereka agar mereka senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan bagi mereka yang sedang dilanda, sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan penuh pengharapan. Semoga doa kita pada hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala terima dan kabulkan segala yang kita minta kepadanya. Kita awali dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum 'alal yahudi wa man 'awanahum minal kuffari wal munafiqin. Allahumma saddid sahmahum wa wahhid sufufahum wajma' kalimatahum 'alal haqqi ya hayyu ya qayyum. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada'a washfi minhumul marda wal jarha. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyakum min syarri masaibid dunya wad din. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Allahumma adfa' 'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahsya'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana ya Allah innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.